Pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan tidak diinginkan yang berhubungan dengan unsur seksual yang dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, atau digital dan bertujuan merendahkan martabat, menciptakan rasa tidak nyaman, atau memaksakan kehendak kepada korban. Pelecehan ini dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di lingkungan kerja, sekolah, ruang publik, bahkan di dunia maya. Kita masuk dalam bentuk-bentuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual memiliki banyak bentuk, di antaranya 1. Fisik, yaitu sentuhan tidak pantas, pemaksaan, hingga kekerasan seksual. Kedua, verbal, yaitu komentar seksual, catcalling, lelucon cabul, atau ejekan seksual. Ketiga, nonverbal, yaitu isyarat atau gestur bernada seksual, menatap dengan niat melecehkan, hingga menunjukkan konten pornografi tanpa izin. Keempat, online atau digital, seperti mengirim pesan cabul, penyebaran konten pribadi tanpa izin, atau ancaman seksual melalui media sosial. Kita masuk dalam dampak pelecehan seksual. Pelecehan seksual membawa dampak buruk bagi korban seperti 1. Psikologis, yaitu trauma, kecemasan berlebihan, depresi, bahkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Kedua, sosial, yaitu korban sering menghadapi stigma, isolasi dari lingkungan, atau kehilangan rasa percaya diri. Dan ketiga, profesional dan pendidikan, yaitu penurunan kinerja, kesulitan konsentrasi, hingga keputusan mundur dari pekerjaan atau pendidikan karena tekanan. Kita masuk dalam penyebab pelecehan seksual. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual antara lain: yang pertama, ketimpangan kuasa. Pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan atau otoritas terhadap korban. Kedua, budaya patriarki. Sistem sosial yang menganggap pria lebih dominan seringkali menormalisasi perilaku seksual yang melecehkan. Ketiga, kurangnya edukasi seksual. Minimnya pemahaman masyarakat tentang batasan seksual yang sehat dan persetujuan atau konsen. Keempat, kemajuan teknologi tanpa regulasi ketat. Penyalahgunaan media sosial untuk pelecehan seksual semakin meningkat. Solusi dan pencegahan pelecehan seksual. Pertama, edukasi masyarakat. Pendidikan tentang pelecehan seksual harus diperkenalkan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati batasan pribadi orang lain. Kedua, implementasi hukum yang tegas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, diharapkan ada sanksi tegas bagi pelaku serta perlindungan maksimal bagi korban. Ketiga, peningkatan kesadaran di tempat umum. Menciptakan lingkungan aman di tempat umum dengan pemasangan CCTV, patroli keamanan, dan jalur pengaduan yang jelas dan cepat bagi korban. Keempat, fasilitas pendukung untuk korban menyediakan layanan konseling, dukungan psikologis, dan pendampingan hukum bagi korban pelecehan seksual, serta menghilangkan stigma sosial yang sering melekat pada korban. 5. Peran media sosial. Media sosial dapat menjadi alat untuk menyuarakan kasus pelecehan dan meningkatkan kesadaran publik, namun regulasi ketat juga diperlukan untuk meminimalisir pelecehan seksual digital. Pelecehan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Dengan edukasi, penegakan hukum, dan budaya saling menghormati, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Contoh kasus pelecehan seksual yang ada di Sulawesi Utara. Contohnya, wanita di Manado jadi korban pelecehan seksual sopir taksi online.
Polisi mengungkapkan kronologi supir taksi online berinisial NIM di Manado, Sulawesi Utara atau Sulut yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap penumpangnya. Kini pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Sules Abraham Abbas, mengatakan peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 13.30 WITA, Rabu 27 Juli. Pelecehan seksual itu viral setelah korban menyiarkan secara langsung kejadian di dalam taksi online melalui akun Instagram pribadinya. Dan kini NIM telah diamankan di Mapolda Sulut dan telah ditetapkan menjadi tersangka pada Kamis 28 Juli.